Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita semuanya. Puji Tuhan, saudara-saudara, sekarang kita akan masuk dalam inti acara malam hari ini, yaitu bersama dengan hambanya Evangelis Daud Tony. Kita panggilkan beliau. Shalom Pak Daud. Shalom Paulus, Pak Pendeta Paulus yang terhormat. Nah, mari Pak, kita berdoa dulu. Silakan Pak Daud pimpin untuk masuk acara. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat ya Tuhan, dan nama Yesus HaMasyiah dimuliakan. Amin. Amin. Puji Tuhan Pak Daud. Silakan Pak, kita akan membahas apa malam hari ini Pak? Nah, tentang 3 hal. 3 hal, nah, apa itu? Saya sebelum bertobat itu mempelajari ilmu kebatinan dan tingkat batin. Wah. Ilmu batin dan tingkat apa? Tingkat batin. Tingkat batin. Yang pertama yaitu namanya kanuragan, olah kanuragan. Kanuragan atau olah kanuragan. Nah, itu tingkat paling dasar. Nah, itu yang berhubungan dengan jimat-jimat. Jadi kekuatan ada tergantung di luar tubuh. Oh, gitu ya. Kekuatan tergantung di luar tubuh yang bersifat jimat-jimat. Ya, pusaka juga, Pak. Ya, pusaka kan termasuk jimat-jimat, ya. Pusaka. Nah, ini yang berhubungan dengan ilmu kebal. Ya. Ilmu menghilang. Ilmu menghilang. Ilmu santet. Waduh, ilmu santet. Nah, ilmu santet, ilmu menghilang. Nah, itu masih kategori itu di luar tubuh, itu tingkat paling dasar. Maka ada istilah namanya isian. Ada orang diisi kebal, kemampuan hanya 40 hari aja. Oh, enggak bisa selama-lamanya Pak Daud. Nah, itu yang kebal itu pun tetap namanya masih kanuragan. Kanuragan. Ya, okay. Siapa namanya apa? Kanuragan. Nah, itu biasa kebal, menghilang. Nah, untuk Brojo Mukti, Brojo Dento, Lembu Sekilan, nah itu masih tingkat dasar, tingkat yang masih namanya mengandalkan jimat, mengandalkan pusaka, namanya piandel. Piandel, ya, piandel, jimat, pusaka, piandel. Piandel. Nah, itu masih disebut namanya dokdeng. Itu masih tingkat dasar. Tingkat dasar. Nah, setelah itu baru ada namanya tingkat kedua, tingkat menengah.
Ya, kayak sekolah Tingkat padahal menengah ini yang berhubungan dengan jiwa. jiwa. Jiwa berhubungan dengan alam bawah sadar, yaitu Ya, komunikasi dengan roh. oh, komunikasi dengan roh. Ini sambil saya catat Pak Daud supaya nggak lupa. Komunikasi dengan apa? Roh. Komunikasi roh. Ya, Yaitu makanya orang yang tingkat menengah ini kebanyakan tuh bertapa di hutan. Setelah dia melewati ilmu dasar kanuragan, dia akan melakukan yang kedua yang namanya ketenangan jiwa. tenangan jiwa. Nah, ketenangan jiwa ini selalu berhubungan komunikasi, namanya meditasi untuk masuk ke alam roh, komunikasi dengan roh. Nah, ini sering kita dengar, misalnya berhubungan dengan roh Nyai Roro Kidul, raja-raja zaman dulu. Nah, dia komunikasi dengan roh-roh leluhur zaman dulu. Dan Hmm. itu namanya tingkat menengah, biasanya sudah sampai ke pengasingan, mengasingkan diri. Oh, bertapa gitu ya Pak Daud. Iya, setelah dia melewati tingkat dasar namanya Kanuragan. kanuragan. Ya, Yang ketiga yang tingkat tertinggi, tingkat tertinggi ini apa nih Pak? manunggaling kawula kalih Gusti, Oh, menyatunya Allah dengan manusia. Itu dalam bahasa kebatinan itu. manunggaling kawula Gusti. Ini disebut namanya tingkat kasampurnan, Wow, tingkat kesampurnaan. yaitu antara roh dan roh. Ini disebut namanya marifat. Makrifat Pak. Kalau di dalam Alkitab Nah, ada marifat ya. nah, dalam sejarah yang memiliki itu Joyoboyo, sehingga dia bisa meramal masa depan. Hmm. Gajah Mada, Ya. Siliwangi. Nah, itu sudah sampai tingkat kasampurnan. Hmm. Nah, dulu sebelum saya bertobat, saya sudah sampai level itu, Pak Paulus. Waduh, luar biasa ya. Saya sudah sampai taraf menyatunya itu. Manunggaling kawula Gusti ya tadi Pak. Ya, itu udah makanya disebut melihat masa depan. Hmm. Jadi udah sampai taraf ke situ tuh dia bisa melihat masa depan, namanya kafruh, namanya makrifat. Huruf makrifat. Ya, ya, ya. Nah, kafruh dan memiliki makrifat. Nah, setelah saya bertobat tentang kekristenan, saya memahami tiga hal. Ini pemahaman saya. Ya. Ada namanya itu ruang kudus, ruang maha kudus, dan pelataran. Betul? Oh, ruang kudus. Oh iya, ya. Ruang kudus, ruang maha kudus, pelataran. Ya. Karena pelataran itu adalah orang-orang yang masih mengandalkan minyak urapan. Oh gitu Pak. Mengandalkan minyak urapan, mengandalkan doa para imam atau pendeta. Hmm. Contohnya ada pada waktu zaman Musa, waktu kitab Taurat diberikan, Pak Paulus, Ya, waktu kitab Taurat diberikan, ya. kan semua orang Israel kalau berdoa tidak bisa langsung, harus melalui imam, dan itu imam yang ditunjuk Tuhan, namanya Imam Lewi. Betul? Ya, Imam apa, Pak Paulus? Imam Lewi. Mereka yang memohon kepada Elohim itu memohon perantara melalui siapa? Imam-imam. Ya. Bahkan imam besar pun kalau masuk ruang Maha Kudus setahun sekali, betul? Ya, betul. Dan harus ada korban, yaitu apa? Korban bakaran, betul? Ya, betul. Nah, yang pertama berdoa langsung kepada Elohim sejak Taurat diberikan itu adalah Hana, Hana. yaitu Hana pada waktu di Silo memohon kepada Elohim sendiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan semesta Elohim, Hana. Tuhan semesta alam. Amin. Amin. Amin.
Nah, Tuhan Elohim semesta alam kan. Nah, Hana berdoa sendiri sampai dikira orang mabok sama Imam Lewi. Jadi yang pertama kali berdoa langsung kepada Elohim, umat Israel sejak Taurat diberikan, yang pertama adalah Hana. Dan Tuhan mengabulkan doanya, di Silo lahirlah Samuel, nabi besar. Betul? Betul. Karena doa Hana langsung di hadapan Elohim, Tuhan semesta alam yang bertata di kerub. Iya. Di depan tabut perjanjian. Ya. Tapi masa itu semua orang yang berdoa harus melalui perantara, yaitu imam-imam. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, berarti itu masih ada di mana? Di pelataran. Betul? Iya. Betul, Pak Paulus? Iya, betul, Pak Daud. Nah, banyak orang Kristen itu yang masih ada di pelataran, yang mengandalkan minyak urapan dan mengandalkan pendeta. Berarti masih dasar, betul? Masih tingkat dasar. Betul? Betul. Nah, yang kedua yaitu ruang kudus. Apa Jonas? Apa Paulus? Ruang kudus. Nah, ruang kudus ini adalah orang yang hidup dalam pujian penyembahan. Iya, praise and worship. Pujian dan apa? Penyembahan. Dan sudah berdoa langsung kepada Elohim. Iya. Berdoa langsung kepada Elohim dan tidak mengandalkan yang namanya pendeta atau hamba Tuhan. Iya. Karena sudah ada hubungan pribadi dengan Elohim. Iya. Amin. Iya. Nah, itu yang mereka yang sudah sampai kemana? Ruang kudus. Betul? Betul. Nah, setelah itu ruang maha kudus. Yaitu roh Elohim ada di dalam diri kita. Hidup dipenuhi roh dan dalam tuntunan roh. Amin. Itulah namanya menyatunya Elohim dengan manusia. Nah, sebentar lagi ada pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau kita hidup dalam Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, itu kalau dalam tataran ilmu kebatinan, itu yang tertinggi, kasampurnan. Amin. Apa Pak Paulus? Kasampurnan. Tapi setelah saya bertobat, itu harus dihilangkan kata-kata itu. Amin. Yang intinya satu, hidup dalam roh. Amin. Itu ruang maha kudus. Bagaimana menurut pendapat saya Pak Paulus? Ya. Gimana pendapat saya? Setuju? Setuju Pak Daud. Setuju. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam Roh Kudus, artinya tubuh kita adalah bait Elohim dan Roh Elohim ada dalam diri kita. Amin. Artinya apa? Dipenuhi Roh, nah itu menyatu kan? Manunggal, menyatu. Puji Tuhan. Elohim di dalam hidup kita hidup dalam Elohim kan gitu. Amin. Puji Tuhan. Nah, itu pemahaman saya Pak Paulus. Puji Tuhan. Ada 3 ya tadi Pak. Jadi pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Menurut Pak Daud masih banyak enggak yang ada di dalam pelataran ini Pak? Yang harus memakai peran? Banyak ya? Banyak. Buktinya banyak yang minta doa Pak Paulus kan? Oh bukan, minta doa Pak Daud banyak banget ini. Berarti masih di mana? Masih di pelataran. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi ingat Pak Paulus, kalau yang sudah ketiga ini hidup dalam roh. Iya. Nah ini ada yang tanya sama saya ngomong-ngomong gini, Pak Paulus. Iya. Ekonomi kita tahun depan gimana? Resesi tahun depan Pak Paulus. Resesi ya Pak?
bukannya adil makmur. Resesi, tetapi kita tidak terasa, Pak Paulus. Ya. Yang terasa itu hanya mereka yang terlalu banyak keinginan. Hmm. Nah, kalau kita orang-orang desa kayak saya gini, asal ada makan kenyang jagung sama beras, ya sudah. Betul? Betul bagi Pak Daud, tidak betul bagi yang lain. Kalau saya ini pagi, ya Pak Paulus, Ya. ini hidup saya loh ya pribadi. Pagi itu saya hanya makan nasi putih sama telur rebus. Ya. Telurnya Nah, itu satu. kan, Ya. hah? Telurnya Telur satu atau rebus. dua? Dua. Dua. Pesan sampai sama minum kopi. Kopinya hitam Pak Paulus, kopi Arabica. Jadi dari biji saya grinder. Wah. Ini saya rencana mau roasting kopi nanti mungkin berapa bulan lagi nanti Pak Paulus bisa nyoba kopi roastingan saya. Oh, mantap. Nanti saya akan datang dengan Pak Agus Safari, Pak, ke sana, Pak. Nah, jadi eh, pagi saya makan itu. Siang, siang itu saya makan ya apa adanya Pak Paulus. Ada soto, kadang nasi putih sama daun pepaya aja. Begitu, Pak. Kalau di kebun ada gangsir, ada belalang, ada ulet. Kalau ada ya saya makan Pak Paulus. Heeh. Sebentar, sebentar. Mungkin ada yang belum tahu, Pak. Gangsir itu apa, Pak? Kalau ulat dan belalang mungkin tahu. Gangsir itu, Gangsir itu mirip jangkrik tapi besar. ya, kalau saya tahu, Pak. Di, Teman-teman mungkin ada yang nggak tahu. di kebun banyak. Jadi saya itu paling suka itu makan gangsir. Setelah itu eh, rayap itu loh, yang laron itu, yang Ya. ratunya namanya gundi. Oh, gitu. Jadi kalau eh, anak-anak buah saya yang kerja di kebun itu rata-rata tahu kesukaan saya. Pasti mereka kalau ada rayap langsungnya nelpon saya. Karena karena saya suka gitu. Saya belalang, rayap, ulet gitu. Waduh, waduh. Hah? Saya merinding, Pak. Heeh. Kalau enggak, pete direbus. Ini hari ini panen pete nih. Oh, gitu ya. Pete rebus. Nah, itu siang. Kalau malam, paling pol saya makannya itu aja. Telur rebus lagi. Atau makan pete rebus. Atau ikan dikukus atau dibakar. Gitu aja. Wow. Hidup itu kan penting dinikmati. Wong kita ini makan apa aja, seenak apa aja, semahal apa aja, keluar juga sama, betul enggak? Betul Pak Paulus. Betul, betul, betul. Makanya saya hidup ya tenang-tenang aja, nggak usah nggak usah puyeng. Makanya saya tidak ada di Instagram Pastor Style. Betul enggak Pak Paulus? Betul, betul. Cuman boleh tanya nggak, Pak? Ini makan yang seperti itu karena tidak ada uang atau memang unsur kesengajaan ini? Kalau saya suka ya Pak Paulus, Iya. suka makan-makan seperti itu. Oh, karena suka aja ya. Jadi bukan karena ada yang lain ya. Saya itu makanan kesukaan saya, Pak Paulus juga kaget. Apa tuh Pak Daud? Kodok. Saya kalau di Semarang makan di Kretek Sesi. Gitu. Itu kodok kodok itu ya, suike ya. Iya.
Kalau minuman paling kesukaan saya dari kecil kopi. Oh gitu ya. Nah, ya saya enggak suka yang manis-manis. Kayak minuman gula, ada pemanisnya gula, itu enggak suka Pak Paulus. Gitu. Jadi kopi pun kopi hitam tanpa gula. Oh, iya, iya, iya. Kalau pakai gula kenapa, Pak? Ya karena lidah saya enggak cocok. Oh, iya. Dari kecil minumnya kopi pahit. Karena hidup ini sudah manis. Kalau kemanisan jadi diabetes. Betul Pak Paulus. Betul, Hidup kita ini betul. sudah manis. Kalau kemanisan jadi diabetes. Diabetes. Wow, puji Tuhan, pengalaman yang luar biasa Pak Dotoni ya. Jadi dari Nah, pengalaman spirit tahu sampai enggak, pengalaman makan ya. saat ini kan orang baru heboh tentang vaksin mengakibatkan ini, ada yang mengakibatkan ini kan, pada orang banyak bingung kan. Ya, Nah, wah, suaranya enggak ada Pak Daud. betul? Ya, Enggak usah dia apa? tolong diulang Pak, tadi suaranya enggak kedengaran. Yang vaksin kan ada efek sampingnya, ada yang AstraZeneca atau macam-macam, ada masalah gini-gini. Enggak usah dipikir, hidup dan mati di tangan Tuhan, betul enggak? Amin. Betul. Kan nanti efek sampingnya apa-apa, udahlah, udah telanjur gimana lagi? Ya sudah, berserah sama Tuhan. Amin. Hidup dan mati di tangan apa? Di tangan Tuhan. Udah happy aja. Puji Tuhan, Pak Daud. Sekarang masuk ke Tanya teman-teman. jawab.